Hello everyone, good morning, good afternoon, or even good evening whenever you watch this video. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau bahkan selamat sore kapanpun kalian menonton video ini. First one, let me introduce myself. My name is Nurul Hidayati and of course you can call me Hiday. I am 5th semester student and I am from the University 17 Agustus 1945 Semarang and I am from my major, English Literature Department. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dan saya bisa dipanggil Hiday. Saya mahasiswa semester 5 dan saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya berasal dari jurusan S1 Bahasa Inggris. Okay, in this opportunity, in this video, I will tell you about my business, food truck in Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman semua nih tanya, video ini tentang apa ya? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha atau bisnis saya, yakni food truck di Indonesia. Tetapi bukan Indonesia secara general, di sini saya memiliki bisnis atau usaha food truck di kota Semarang. Selamat menikmati! Okay, but before I start to explain to you about my material food truck in Indonesia, I have table of contents here which consists of 4 parts. The first one is business overview, the second one is business basic information, and the third one is business achievements, and the last is additional information. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu food truck di Indonesia, di sini saya memiliki poin-poin yang akan saya sampaikan di materi saya kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai detail usaha saya. Detail usaha saya berisi tentang nama dan alamat usaha saya, kemudian nomor telepon saya, maksudnya nomor telepon mengenai perusahaan saya, dan tanggal usaha saya didirikan, kemudian alamat situs web yang bisa teman-teman kunjungi, kemudian alamat email usaha, dan yang kedua ada informasi dasar usaha. Nah, di informasi dasar usaha ini mencangkup deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan saya, dan yang kedua sejarah dan pertumbuhan food truck, dan yang ketiga visi misi yang dimiliki oleh perusahaan saya. Kemudian poin yang ketiga adalah pencapaian usaha, baik yang sudah dicapai atau yang diharapkan untuk dicapai. Di sini saya akan menyebutkan perusahaan saya sudah mendapatkan penghargaan atau sertifikat apa saja, kemudian testimoni dari konsumen atau pelanggan, kemudian dari pengakuan dari media atau influencer terkenal, dan yang terakhir ada informasi tambahan. Misalnya, saya bermitra usaha dengan siapa saja, kemudian ada foto usaha saya dan peluang penjualan tahunan, dan yang terakhir informasi tambahan lainnya. Disimak baik-baik ya. Okay, let's start with business overview. Food truck business or a restaurant on wheels has been gaining popularity as a concept in Indonesia and all other countries among entrepreneurs and consumers alike. Jadi, kalau misalnya kalian tahu, food truck merupakan bisnis truk makanan atau restoran di atas roda 4. Jadi, kalau misalnya teman-teman semua pernah membeli tahu bulat, iya yang digoreng dadakan itu loh. Nah, tahu bulat itu kan dijual di sebuah mobil bak terbuka seperti pick up. Nah, bedanya penjual tahu bulat dengan food truck ini, kalau misalnya tahu bulat itu memakai pick up dengan mobil terbuka. Kalau misalnya food truck ini, mobilnya seperti ini. Nah, kelihatan kan bedanya. Nah, kemudian food truck atau restoran di atas roda 4 ini semakin populer teman-teman sebagai sebuah konsep di Indonesia dan negara-negara lain di kalangan pengusaha dan konsumen. Oke, untuk nama usaha saya sendiri namanya Danbam Food Truck. If you ask me why is the name is Danbam Food Truck, because my inspiration from the Korean drama, it's called Itaewon Class and the actor is Park Seo-joon. Nah, kalau misalnya teman-teman semua bertanya, kenapa sih Mbak Hiday kok nama usahanya Danbam Food Truck? Jadi teman-teman, nama Danbam Food Truck berasal dari ketika saya terinspirasi ketika menonton drama Korea Selatan yang berjudul Itaewon Class. Nah, di Itaewon Class ini menjelaskan tentang sang aktor yang berusaha untuk membuat perusahaan waralaba di mana
dimulai dari kedai kecil yang bernama Danbam. Nah, saya di sini karena berusaha dari nol, dari bawah, dan benar-benar merintis usaha saya sendiri, maka saya ingin usaha saya yang dari kecil ini bisa menjadi usaha waralaba suatu saat nanti. Dari itulah mengapa nama food truck saya menjadi Danbam Food Truck. Okay, and then move. Maybe some of you having curiosity and wanna ask me, when was your business established, Miss Hidai? Okay, my business established on Thursday, 17 June 2021. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman semua penasaran, kapan sih usaha kakak ini berdirinya gitu. Jadi usaha saya berdirinya di hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Kenapa di tanggal segitu kak gitu? Oke, jadi kenapa saya memilih tanggal 17 Juni? Karena asal kalian tahu saya lahir di tanggal 17 Juni teman-teman. Jadi this is the reason why I established my company in 17 Juni. Okay, gitu. And then next, maybe in the future you want to know about more information about my company, you can visit our website, friends. And then our website's name is www.danbamfoodtruck.com. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman ingin mengetahui informasi lebih mengenai menu, kapan kita berjualan di daerah mana gitu. Misalnya hari Selasa kita berjualan di daerah mana. Nah, kalian bisa mengunjungi website kita teman-teman. Nah, apa sih kak websitenya? Websitenya bernama www.danbamfoodtruck.com. Untuk alamat emailnya kalian bisa email nih kalau misalnya iseng-iseng gitu ingin mengirim email atau apapun itu kami terima teman-teman, karena kami memiliki admin yang sangat-sangat ramah gitu. Nah, untuk emailnya sendiri atau kalian mau mengajukan kerjasama dengan kami, itu bisa banget teman-teman. Emailnya yaitu danbamfoodtruck17@gmail.com. And then for contact number itu saya bacakan aja ya, 082-229-437 dan 468. Oke teman-teman, for detail about my company, I think it's enough, and then we move to another topic. Okay, let's move to the other subtopic. In this opportunity, I will explain to you about business basic information. I have 3 subtopic in here. The first one is description of products or services, and the second one is business history and growth, and the last one is vision and mission. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dasar mengenai usaha saya, dan saya memiliki 3 subtopik di sini. Apa saja Kak Hidai? Yang pertama ada deskripsi mengenai produk atau jasa yang saya tawarkan. Kemudian yang kedua mengenai pertumbuhan dan sejarah dari food truck secara umum. Kemudian yang terakhir ada visi dan misi. Semoga kalian menikmati penjelasan dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Okay, right now I will explain to you about the description of our products or services. Danbam Food Truck offers a wide selection of fast food and drinks, but even though the food sold is a fast food product, Danbam Food Truck focuses on maintaining the quality of the product itself. All types of products offered by Danbam Food Truck are aimed at all age levels, including children, teenagers, and adults who like fast food. The concept of offered is also different from existing competitors because consumers can find this shop anywhere because the concept of this business is mobile. The products offered by Danbam Food Truck are also made from natural raw materials. They do not use artificial flavors or preservatives. All products are also always fresh, of good quality, and clean. Oke, untuk maksud dari video sebelumnya teman-teman, jadi Danbam Food Truck menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman cepat saji. Selain itu, Danbam Food Truck fokus menjaga mutu dari produk yang dijual. Semua jenis produk yang ditawarkan Danbam Food Truck ditujukan bagi semua tingkatan umur teman-teman, dimulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang menyukai makanan cepat saji. Konsep yang ditawarkan juga berbeda dari pesaing-pesaing yang ada, karena konsumen dapat menemukan kedai ini dimanapun
dimanapun mereka berada. Misalnya, kalian ketika lagi jalan-jalan kan kalian tuh sering banget ngelihat penjual tahu bulat di mana-mana ada, teman-teman. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Kemudian, karena konsep usaha ini dengan mobil berjalan, produk yang ditawarkan oleh Danbam Food Truck juga berbahan baku alami. Tidak menggunakan perasa buatan dan bahan pengawet, teman-teman. Semua produk juga selalu fresh dan berkualitas baik serta bersih. And then let's move to business history and growth in general. History of food truck in general. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan sejarah food truck secara umum. Sejarah food truck secara umum. Food truck first appeared in the United States in the late 19th century. Jadi, food truck pertama kali muncul itu di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. And then, at first, food trucks were used to sell food to workers in factories and mines. Pada awalnya, food truck digunakan untuk menjual makanan pada pekerja pabrik atau buruh pabrik dan pekerja tambang. And then, over time, food truck became increasingly popular and began to mushroom in various countries, including Indonesia. Kemudian, seiring berjalannya waktu, food truck menjadi semakin populer dan menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia. And then, we can see on the table, friends, the growth of food truck in Indonesia. For example, in 2014, there are already 30 food truck in Indonesia. Jadi teman-teman, kita semuanya bisa melihat di tabel mengenai pertumbuhan food truck di Indonesia. Misalnya, di tahun 2014 saja, data menunjukkan sudah terdapat 30 food truck yang berada di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2016 itu ada 100 kedai food truck, and then di 2018 ada 200 food truck, kemudian di 2020 ada 275 food truck, dan kemudian di 2022 terdapat 325 food truck, dan terakhir di tahun ini terdapat 350 food truck. Jadi, mengapa saya ingin mempunyai bisnis food truck? Karena saya melihat teman-teman, perkembangan dari tahun ke tahun itu meningkat dan konsisten, tidak ada penurunan sama sekali. Itulah juga menjadi alasan kenapa saya gigih dan kuat ingin memiliki bisnis ini, karena perkembangannya juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi kedepannya semoga perusahaan ini bisa menjadi perusahaan waralaba sesuai dengan namanya, yaitu Danbam Food Truck. And then let's move to vision and missions. Let's go to the vision first. I have two vision here. The first one is realizing Danbam Food Truck as one of the fast food restaurants running with high quality and affordable prices. Yang artinya mewujudkan food truck Danbam sebagai salah satu restoran cepat saji berjalan dengan berkualitas tinggi dan harga terjangkau. And then the second one, Danbam Food Truck is to be the most unique and preferred snack in the Semarang area, especially in tourist areas such as the Old City or areas crowded with the students such as Tembalang or Bendan. Jadi, Danbam Food Truck akan menjadi cemilan yang terunik dan disukai di daerah Semarang, khususnya daerah wisata seperti Kota Lama atau daerah yang ramai akan mahasiswa seperti Tembalang dan Bendan. And then, let's go to the mission. I have 3 missions here. The first one is prioritizing quality in whatever is done, such as service and food presentation. Yang artinya mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, seperti pelayanan dan penyajian makanan. Kemudian, develop innovation in both food products and services. Yang artinya mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk makanan maupun pelayanan. And the last, build a good business image so that the brand is trusted by consumers as a quality and delicious food company. Yang artinya membangun citra bisnis yang baik sehingga merek ini dipercaya oleh para konsumen sebagai perusahaan makanan yang berkualitas dan enak tentunya. Okay, let's move to business achievement. In this subtopic, I will explain to you about awards, certifications, testimonials, and recognition from media or famous influencer. Okay, let's move to awards and certifications. In the 3 years since I started this business, I have received
awards and certification every year. For example, in 2021, my company received the best food truck in Semarang, and in 2022, my company received cleanliness and healthiness, and 2023, my company received the most popular food truck in Semarang. Baik, di subtopik penghargaan dan sertifikat ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja sih yang didapatkan oleh perusahaan saya selama 3 tahun berkembang ini. Jadi, semenjak saya membangun bisnis ini, sudah 3 tahun sekarang, setiap tahunnya perusahaan food truck saya ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Semarang. Misalnya saja di tahun 2021, saya atau usaha food truck saya mendapatkan penghargaan food truck terbaik oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian di tahun 2022 saya mendapatkan food truck saya mendapatkan penghargaan food truck terbersih dan tersehat. Kemudian di tahun 2023 ini saya atau perusahaan food truck saya mendapatkan penghargaan food truck terpopuler di kawasan Semarang Raya, karena saya tahu bahwa saya juga memiliki banyak kompetitor, banyak pedagang-pedagang, penjual-penjual food truck lainnya, tapi yang mendapatkan penghargaan ini hanya food truck dari perusahaan saya saja, begitu. Jadi sudah terjamin, sudah mendapatkan penghargaan kesehatan, tersehat, sudah mendapatkan penghargaan terbersih. Jadi para konsumen tidak perlu ragu untuk membeli makanan-makanan kami, karena walaupun makanan yang disediakan merupakan makanan cepat saji, tapi kami menggunakan produk-produk dari bahan alami, begitu teman-teman. Okay, and then let's move to testimonials. Maybe some of you wanna ask me, what is this testimonials? Gitu kan? Apa sih testimonials itu gitu? Jadi, singkatnya testimonial ini merupakan pendapat konsumen atau klien teman-teman. Jadi, kalian bisa baca sendiri nih, di screen sudah tersedia nih. Contohnya di foto pertama gitu kan, kita bisa membaca, saya suka sekali dengan makanan khas Jawa Tengahnya, rasanya otentik banget, pokoknya recommended gitu. Kemudian di foto nomor 2, kita bisa membaca teman-teman, makanan di sini enak banget, harganya juga terjangkau, pelayanannya juga ramah dan cepat. And then the last photo we can see that rasanya otentik banget ya, pokoknya recommended buat yang suka makanan khas Jawa Tengah. Loh, kok Jawa Tengah terus gitu? Buat teman-teman nih yang nggak tahu, Semarang itu ada di Jawa Tengah teman-teman gitu. Atau ada adik-adik nih yang nonton video ini nggak sengaja ke scroll gitu kan. Jadi di sini food truck Kak Ida itu menjual mengenai makanan-makanan yang cepat saji yang dijual di area Semarang, dan Semarang merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian melihat food truck Kak Hida ini, nanti kan Kak Hida sertakan fotonya seperti ini gitu kan. Nah, oh iya ini kok kayak food trucknya Kak Hida ya. Nah, kalian boleh banget tuh dibeli, kemudian kalian bisa deh memberi testimoni di website Kak Hida, begitu teman-teman. Let's move to recognition from media or famous influencer, yang artinya pengakuan dari media atau selebriti terkenal. As you can see on the screen, you can read like there are statement. Jadi lulusan terbaik Prilly Latukonsina dikirimi food truck oleh fans gitu. Nah, kan di sini tertera pengakuan oleh media atau influencer terkenal, selebriti terkenal. Kalian tahu nggak Prilly Latukonsina itu siapa? Prilly Latukonsina merupakan aktris yang ada di Indonesia. Beliau ini sudah sangat terkenal teman-teman. Kalau kalian tahu, Prilly Latukonsina itu aktris di Ganteng-Ganteng Serigala itu loh, yang ada di SCTV dulu gitu. Kalau misalnya kalian seusia Kak Hida, kalian pasti tahu. Nah, beliau merupakan Jadi Kak Prilly ini adalah selebriti terkenal di Indonesia. Kalau Kak Prilly saja sudah mengetahui apa itu food truck, karena ketika Kak Prilly graduation from her university, she got food truck from her fans gitu kan. Kak Prilly mendapatkan hadiah food truck dari penggemarnya teman-teman. Jadi secara tidak langsung Kak Prilly ini sudah mengetahui apa sih esensi food truck itu gitu. Kemudian teman-teman bisa membaca sendiri di sini.
Dalam unggahan tersebut terlihat food truck berwarna pink dihias dengan foto-foto Prilly. Selain itu juga terdapat banner bertuliskan ucapan selamat atas kelulusan Prilly. Jadi Kak Prilly ini ternyata baru saja lulus dari universitas teman-teman, dan dia mendapatkan hadiah food truck dari penggemarnya. Nah, statement Kak Prilly ini tiba-tiba dikasih food truck. Makasih surprise-nya, seneng banget. Sayang banget sama kalian semua. Terima kasih, kalian selalu punya cara untuk membuat aku bahagia. Begitu. Setelah berfoto bersama di depan food truck, Prilly kemudian membagikan makanan dan minuman yang ada di food truck untuk orang sekitar, mulai dari driver ojol hingga masyarakat yang lewat. Let's move to additional information, yang artinya informasi tambahan teman-teman. In this subtopic, I will explain 4 parts for this subtopic. For the first one is business partner, the second one is business photo, and the third one is annual sales, and so on. Let's move to business partner. Untuk mitra usaha sendiri, perusahaan atau usaha Kak Hidai menggunakan mitra usaha dari Grab. Kalau kalian tidak tahu, GrabFood, ya GrabFood, bener banget teman-teman, GrabFood. Mungkin kalian tanya, lah kan usahanya udah jalan-jalan Kak, kenapa masih butuh Grab gitu? Bukan begitu teman-teman, Grab itu tidak hanya untuk mengantar jemput kalian, mengantarkan makanan kalian saja, tidak seperti itu teman-teman. Oke, let's move to business photo. Kalian bisa melihat, tara, ini adalah usaha food truck Kak Hidai dengan mitra usaha Kak Hidai yang sudah Kak Hidai jelaskan sebelumnya. Jadi food trucknya itu tidak seperti food truck biasanya teman-teman, begitu. Food trucknya estetik, kalian bisa foto-foto di depan food truck Kak Hidai begitu. Kalau kalian tahu, banyak loh selebriti Korea yang dikirimi food truck oleh fans-fansnya. Kalau Kak Prilly saja tuh dikirimin food truck yang warna pink. Kalau misalnya usaha Kak Hidai ini, food trucknya konsepnya kayak estetik coklat-coklat brown gitu teman-teman. Jadi bagus banget buat feed Instagram kalian gitu. Jadi food trucknya juga kekinian, mengikuti perkembangan zaman teman-teman gitu. Oke, let's move to annual sales. Apa sih annual sales itu? Jadi annual sales merupakan penjualan tahunan teman-teman. Annual sales data chart of the Danbam Food Truck business in Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang grafik data penjualan tahunan usaha Danbam Food Truck di Semarang. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi karena saya sudah memulai bisnis ini sejak tahun 2021 dan sekarang sudah tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan dari tahun 2021 sampai 2023 apakah ada kenaikan atau malah turun atau stabil saja begitu. So, the graph shows that sales of the Danbam Food Truck business in Semarang experience positive growth from year to year. For example, in 2021, total sales reached 100 million rupiah. And then in 2022, total sales reached 150 million rupiah. The sales growth shows that food truck business in Semarang are becoming increasingly popular and in demand by the public. Jadi teman-teman, grafik tersebut menunjukkan bahwa penjualan usaha Danbam Food Truck di Semarang mengalami pertumbuhan yang amat sangat positif dari tahun ke tahun. Misalnya saja, pada tahun 2021, total penjualan mencapai 100 juta rupiah per tahun. Emangnya mungkin Kak? Mungkin saja teman-teman, karena dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, 100 juta dibagi 12 itu artinya 8 juta 300 sekian gitu. Mungkin kan teman-teman, kemudian pada tahun 2022 total penjualan mencapai 150 juta rupiah. Pertumbuhan penjualan ini menunjukkan bahwa usaha food truck di Semarang menjadi semakin populer dan diminati oleh masyarakat. Okay, this will be the last part for my presentation about Danbam Food Truck in Semarang or food truck in Semarang in general. And I will say thank you for your attention. I will say thank you for all of you who watched this video, for all of you who listening my video. And then because this video was taken in 24 December 2023, I will say the Merry Christmas and Happy New Year for all of you who watch this video, for all of my friends. And I am Nurul Hidayati. See you on the next year. Bye!